Peran teori dalam praktik konseling. Teori konseling adalah peta atau kerangka berpikir bagi konselor. Dengan teori, konselor bisa memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia, memilih metode yang tepat, dan mengevaluasi hasil secara sistematis. Fungsi teori dalam konseling ada 4, yaitu 1. Sebagai kerangka konseptual menjelaskan cara memahami perilaku dan masalah konseling. Misalnya, psikoanalisis menyoroti bahwa sadar, behaviorisme fokus pada perilaku, dan humanistik menekankan potensi diri. Yang kedua, sebagai paduan intervensi menentukan teknik yang digunakan konselor kognitif akan mengubah pola pikir negatif, sedangkan humanistik fokus pada empati. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi, menentukan apakah tujuan konseling tercapai berdasarkan teori. Yang keempat, sebagai sumber etika dan nilai profesional, teori membantu konselor menjaga etika, menghormati konseli, dan tidak menilai secara pihak. Kita masuk ke pembahasan kedua, dinamika hubungan konseling. Hubungan konseling adalah inti dari seluruh proses konseling. Tanpa hubungan yang sehat dan hangat, hubungan teori apapun tidak akan efektif. Ciri-ciri hubungan konseling: yang pertama, profesional, ada batasan, peran, dan tujuan. Yang kedua, terstruktur, ada waktu dan prosedur. Yang ketiga, saling membantu konselor, memberi dukungan, konseli aktif berproses. Unsur-unsur penting dalam hubungan konseling. Yang pertama, empati, kemampuan konselor memahami perasaan konseli dari sudut pandang konseli. Yang kedua, keaslian, genuineness, konselor jujur dan tidak berpura-pura. Yang ketiga, penerimaan tanpa syarat, penerimaan konseli apa adanya tanpa menghakimi. Yang keempat, keterbukaan dan kepercayaan, dasar agar konseli mau berbagi masalah. Yang kelima, komunikasi efektif, melibatkan bahasa verbal dan non-verbal. Tahap-tahap hubungan konseling. Yang pertama, tahap awal, membantu kepercayaan, rapor. Yang kedua, tahap pertengahan, eksplorasi masalah dan pencarian solusi. Yang ketiga, tahap pemahaman dan perubahan, konseli menyadari masalah dan mulai berubah. Yang terakhir, tahap akhir, evaluasi dan penutupan hubungan secara profesional. Yang selanjutnya ada macam-macam teori konseling menurut para tokoh ilmiah. Yang pertama, psikoanalisis menurut Freud berfokus pada konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Yang selanjutnya ada behaviorisme, Skinner dan Weston, menekankan perubahan perilaku yang tampak melalui penguatan atau reinforcement. Ada humanistik menurut Rogers dan Maslow, menekankan empati, keaslian, dan penerimaan tanpa syarat. Kognitif perilaku menurut Ellis dan Beck, mengubah pikiran negatif untuk memperbaiki emosi dan perilaku. Ada logoterapi menurut Friend, membantu individu menekankan makna hidup, bahkan dalam penderitaan. Yang terakhir ada multikultural menurut Su dan Su, menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya konseling. Kita masuk dalam penerapan di lapangan. Di sekolah, guru BK menggunakan teori kognitif perilaku untuk membantu siswa yang cemas belajar. Di dunia kerja, teori karir membantu menekankan pekerjaan sesuai minat. Di klinis, CBT membantu pasien depresi atau trauma, dan di keluarga, teori sistem keluarga membantu memperbaiki pola komunikasi. Dan yang terakhir ada tantangan dalam penerapan. Setiap individu yang unik, teori tidak bisa digunakan secara kaku. Perbedaan budaya, teori barat perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Yang terakhir ada etika profesional, konselor harus menjaga kerahasiaan dan empati. Keterkaitan teori dan dinamika konseling. Teori dan hubungan konseling tidak dapat dipisahkan. Teori memberikan dasar ilmiah, hubungan konseling memberikan pengalaman nyata yang membuat teori bekerja. Rogers menekankan bahwa keberhasilan konseling lebih banyak ditentukan oleh kualitas hubungan dibandingkan teknik yang digunakan. Hubungan timbal balik, teori membentuk cara konselor memahami hubungan. Misalnya, humanistik menekankan empati. Hubungan yang baik membuat teori dapat diterapkan secara efektif. Dinamika psikologis.
Transferensi konseling memproyeksikan perasaan masa lalunya ke konselor. Kontertransferensi, reaksi emosional konselor terhadap konseli. Self-disclosure, konselor membagikan sedikit pengalaman pribadi untuk mempererat hubungan tapi tetap fokus pada konseli. Faktor yang mempengaruhi kepribadian konselor, motivasi konseli, budaya dan nilai-nilai sosial, keterampilan komunikasi, etika dan kerahasiaan, tantangan umum, perbedaan budaya dan bahasa, keterbatasan waktu konseling, emosi pribadi konselor, rasa tidak percaya dari konseling. Integrasi konselor sekolah menggunakan teori CBT untuk membantu siswa cermas ujian, tapi keberhasilan dicapai karena hubungan empatik. Dalam konseling keluarga, teori sistem keluarga efektif bila hubungan antar anggota dibangun dengan empati dan komunikasi terbuka. Tantangan integrasi, konselor pemula terlalu kaku dengan teori, perbedaan budaya konselor-konseli, etika profesional harus dijaga. Teori memiliki peran fundamental dalam praktik konseling karena memberikan kerangka konseptual bagi konselor dalam memahami masalah konseli, merancang strategi intervensi, serta mengevaluasi hasil konseling. Dinamika hubungan konseling menjadi aspek inti yang memastikan teori dapat diterapkan dengan efektif melalui interaksi yang empatik, penuh penerimaan, dan membangun rasa percaya. Teori dan dinamika hubungan konseling saling melengkapi sehingga konseling dapat berjalan secara ilmiah sekaligus manusiawi. Hitung gua.